A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baji Channel. Baiklah, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bergulir di pagi hari di berangkat kerja ini lur, biasa nguli. Baik lur, tentang beliau satu Beningit yang apa ya ini yang beliau muncul itu ditandai dengan alam itu dong ya kan. Tidak serta-merta beliau itu langsung muncul tanpa adanya pertanda dari alam seperti itu lur. Alam apa itu ya, kita lihat tanda-tanda atau petunjuk dari alam seperti itu lur. Kalau dari alam ini menunjukkan seperti apa ya, menunjukkan beliau itu akan muncul seperti seolah-olah alam itu ingin memunculkan beliau dengan tanda-tanda yang diberikan atau dijabarkan oleh alam kepada kita seperti itu lur. Salah satu tandanya adalah apa itu, bencana. Nah, bencana itu sudah terjadi ya kan. Sekarang ini di mana-mana sudah terjadi bencana banjir, tanah longsor, atau bahkan di Jawa Tengah dan di Pulau Madura, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, ya kan, itu sudah banjir lor, dan sudah terjadi yaitu air, ya kan, air dan tanah atau tanah longsor dan air, tanah air lah istilahnya. Jika ini semua tanda sudah keluar, ya toh, sudah tandanya sudah keluar lewat apa, pertanda dari alam itu, walaupun apa ya, penyebabnya bukan beliau, penyebabnya bukan, istilahnya penyebabnya itu bukan kemunculan beliau, tapi terkadang penyebab suatu kezoliman, ya toh, kezoliman, kemunafikan, kemungkaran terjadi. Nah itu juga bisa mengakibatkan gempa seperti itu, gempa bumi, bencana alam dan seterusnya. Itu diakibatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang mungkar, ya toh, orang-orang yang zolim. Nah sekarang kan mana coba, sekarang kan sudah banyak terjadi itu, ya toh, orang-orang yang zolim, mungkar, kemungkaran, kemunafikan sedang terjadi di negeri kita, ya, dan mereka sudah menguasai semuanya itu loh. Mereka sudah menguasai semua apa ya, ya semuanya lah sudah mereka kuasai, ya toh, oleh orang-orang munafik seperti itu loh. Dan itu juga bisa menjadi penyebab suatu bencana. Nah itu loh. Ada dua faktor penyebab bencana itu, yaitu kalau sekarang loh ya, kalau sekarang bisa juga diartikan kemunculan beliau, bisa juga ini yang saya lebih condong apa itu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zolim sekarang ini ya ada di mana-mana seperti itu, ya toh. Coba bayangkan istilahnya seperti inilah. Apakah, saya tanya, apakah sebelum pemilu sebelum pemilu kemarin, apakah terjadi banjir seperti itu, seperti saat ini, ya kan? Apakah sudah terjadi banjir apa belum? Ya kan terjadi banjir, bencana mana-mana kan, di mana-mana kan setelah pemilu, ya toh. Sebelumnya kan enggak. Hanya biasa, daerah-daerah yang sering ya lumrah lah, atau hal yang biasa lah, yang setiap musim hujan pasti banjir. Tapi ini
mesti musim hujan nggak nggak banjir, bisa jadi banjir. Nah, itu loh. Coba kita renungkan kembali apa yang telah kita perbuat, itu loh. Apa ada yang salah? Ya toh. Walaupun yang turut andil sangat andil dalam hal ini adalah orang-orang seperti itu, kita juga bisa turut andil, itu loh. Karena kita mendukung atau bagaimana bisa juga seperti itu loh. Apalagi mendukung suatu kezaliman, kemungkaran, kemunafikan, itu juga termasuk salah satu golongan mereka. Itu loh, yang mendukung seperti itu. Mana coba? Yang paling dahsyat bencananya itu daerah mana sekarang? Para banjir, coba. Dan jika ketemu, tanya diri dalam diri kita, kenapa bisa banjir seperti ini? Padahal belum pernah mengalami suatu banjir besar seperti ini. Bahkan tahun-tahun sebelumnya pun belum pernah terjadi, tapi kok malah ini terjadi setelah pemilu. Nah, itu loh. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, bagaimana ya toh, apa yang telah kita lakukan kemarin, apakah itu juga suatu teguran dari Allah atau bisa juga suatu bencana terjadi, ya toh. Tahu sendirilah, pahamilah sendirilah, ya kan, bencana-bencana ini, ya toh. Memang itu adalah misalkan suatu contoh, atau ada seorang ya berbuat kemunafikan, ya toh, berbuat kemaksiatan, zina, ya toh. Terus orang itu bilang, ini rumah gua, uang gua, uang saya, apa saya gunakan hak saya sendiri, ya kan. Nah, jika orang itu berbicara demikian, maka alam pun akan bertindak. Itu menimbulkan bencana, dan bencana itu terjadi, orang-orang yang tak bersalah juga terkena dampaknya, hanya karena satu atau dua orang atau suatu golongan yang berbuat maksiat seperti itu, semua terkena dampaknya, lur, ya kan. Orang yang tak bersalah kena dampaknya. Itulah bagaimana kita harus merenungi dan mengakui semua itu loh yang terjadi, penyebab bencana itu loh. Santai-santai dulu, lur, sambil melihat pemandangan di depan. Kalau saat ini nggak bisa rokokan sih, kan puasa. Nanti di rumah lah setelah menyaksikan videonya tuh. Oke, lo lanjut kembali. Itulah lo, bencana-bencana ini di mana-mana, bencana alam, banjir, longsor sudah merata di setiap negeri kita, ya kan. Coba renungi apa yang salah pada diri kita. Dan saya punya satu pertanyaan, yaitu tadi, apakah sesudah pemilu ataukah sebelum pemilu ini bencana terjadi? Nah, itu yang jadi bisa jadi pertanyaan yang besar juga, ya toh. Jangan sampailah kita salah memilih. Kalau kita salah memilih, kita turut andil, ya toh. Seperti itu, lur. Baiklah, lur. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.